Halo semua, perkenalkan nama saya Vanessa Fitria dengan NPM 22120110009. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas hukum kepailitan yang diampu oleh dosen Ibu Rudilda Murniati, SHM Hum. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan analisis yuridis terkait penolakan peninjauan kembali atau PK dalam perkara kepailitan PT Lelewatu Sumba Archipelago berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 27 PK/PDT Sus Strip Pailit garing 2022. Di mana video kali ini akan menjelaskan runtutan kronologi dan alasan mengapa MA menolak PK, lalu dampak bagi para pihak serta kesimpulan. Selamat menyaksikan. Kepailitan merupakan instrumen hukum yang penting untuk menyeimbangkan hak debitor dan kreditor. Dalam kasus ini, PT Lelewatu dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya akibat hutang sebesar 9 miliar. Namun, kurator mengajukan PK ke Mahkamah Agung dengan dua alasan: dugaan pelanggaran prosedur dan bukti baru. Pertanyaannya, mengapa PK ini tolak? Kasus ini melibatkan 7 kreditor termasuk CV Kananjaya dan PT Garuda Utama. Kurator Albert Riyadiswono awalnya menolak status kreditor mereka, tetapi Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan kreditor. Upaya kasasi dan PK diajukan kurator, namun MA menolak dengan pertimbangan bukti baru yang tidak relevan dan tidak adanya kekeliruan hakim. Lalu, apakah alasan MA menolak PK? MA berpendapat bahwa yang pertama, bukti baru tidak memenuhi kriteria novum atau yang sesuai dengan pasal 67 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman karena bukan bukti yang benar-benar baru dan tidak berdampak pada pokok perkara. Dan yang kedua, tidak ada kekeliruan hakim. Dalam putusan sebelumnya, MA menegaskan kesalahan administratif kurator seperti alamat tidak sesuai justru menyebabkan keterlambatan kreditor. Dan yang ketiga, adanya prinsip finalitas kepailitan yang sesuai dengan pasal 127 Undang-Undang Kepailitan diutamakan untuk kepastian hukum. Lalu, bagaimana dampak keputusan ini bagi para pihak? Dampak keputusan ini bagi para pihak yang pertama, ada pihak debitor atau PT Lelewatu. Dampaknya adalah PT Lelewatu kehilangan hak kelola aset atau semua hartanya menjadi budul pailit di bawah kurator. Dan bagi dampak yang kedua, yaitu dampak bagi kreditor, tagihan mereka diakui secara hukum dan berhak ikut pembagian hasil likuidasi. Dan pihak ketiga, transaksi dengan debitor pasca pailit harus melalui kurator atau resikonya dinyatakan batal. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kasus ini adalah peninjauan kembali dalam kepailitan sangatlah ketat. Mahkamah Agung konsisten menolak peninjauan kembali kecuali ada novum atau kekeliruan yang benar-benar substantif. Lalu, peran kurator di sini sangat krusial. Kesalahan prosedural kurator seperti alamat tidak valid dapat merugikan proses kepailitan. Dan kepastian hukum di sini sangat diutamakan karena dalam putusan ini menegaskan finalitas kepailitan dan perlindungan hukum seimbang bagi semua pihak. Sekian video presentasi analisis yuridis terkait perkara kepailitan dari saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.